بتحية الإسلام تحية مباركة من أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آمين آمين يا رب العالمين. Para hadirin ahibati jami'an rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan, dan yang lebih penting masih diberikan kesadaran untuk kita bersama-sama melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan muslim, sebagai seorang makhluk untuk taat kepada Khaliqnya, yaitu melakukan dan melaksanakan salat fardu berjamaah 5 waktu yang insya Allah duduknya kita di sini menunggu waktu salat Isya disertai dengan doa dan lantunan ayat Al-Quran, sebagaimana kata Rasulullah SAW, membaca ayat Al-Quran adalah afdhalul dzikri, sebaik-baiknya zikir. Dan dilanjutkan pula oleh Allah dalam satu ayatnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang menyerukan kepada jalan Allah. Dan alhamdulillah, dengan doa bersama, membaca ayat Al-Quran diselingi dengan nasihat-nasihat dan juga mungkin doa-doa yang lain yang terkandung di dalamnya, nasihat-nasihat melengkapi agenda di hari Jumat kita dalam kalender Islam. Dan insya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, kurang lebih 8 hari lagi ya, kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, tsummal amsal fal amsal, dan semoga kita yang hadir di sini berusaha menghidupi sunnah-sunnah beliau, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah, kalau engkau mencintaiku maka ikutilah aku, kata Rasul. Bagaimana cara mengikuti Rasul? Dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, azzani Allah wa iyyakum ala ta'atih. Insyaallah di momen hari Jumat ini ya, menjelang Ramadan, kita selalu bersama-sama berdoa sejak bulan lalu, sejak bulan Rajab ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk ya selalu melantunkan doa ini yang kita sudah hafal. Kiranya mungkin kita semua sudah hafal yang hadir di sini, bahkan mungkin anak-anak pun sudah hafal doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
Ramadan. Nah, ahibati fillah, kiranya artinya pun kita sudah hafal. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Tapi ada satu pertanyaan yang perlu kita dalami dari hadis ini. Seperti apakah keberkahan yang kita harapkan di bulan Ramadan itu? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan? Dan kenapa hadis ini dibacakan bahkan 2 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan? Disunnahkan oleh Rasul seperti itu, untuk dilantunkan di setiap sholat kita jika bisa, saat masuk bulan Rajab hingga bulan Sya'ban. Kenapa di dalam 2 bulan tersebut, tidak dari bulan-bulan sebelumnya misalkan gitu? Ahibati fillah rahimakumullah, maka menjawab satu pertanyaan ini kiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan beberapa hadisnya yang panjang saat memasuki bulan Ramadan, dengan awalan-awalan yang luar biasa, sambutan kata-katanya. Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Artinya sambutan ini telah dipersiapkan selama kurang lebih minimal 2 bulan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Artinya doa ini mengingatkan kita untuk bersiap-siap agar kita masuk ke dalam bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Pertanyaannya, persiapan apa yang kita lakukan selama 2 bulan ini? Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW memperbanyak saum, memperbanyak ibadah di dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Rasul mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, maka pada kesempatan yang singkat ini kiranya Al-Faqir akan sedikit membahas apa yang perlu kita persiapkan di bulan Ramadan, bukan hanya agenda pribadi, melainkan agenda untuk lingkungan bahkan masyarakat pada umumnya. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ala ta'atih. Dalam beberapa waktu lalu, mungkin di Yasinan ayat 3, kita pernah sampaikan tentang salah satu hadis Isra Mi'raj tentang sholat, kewajiban sholat, di mana Rasulullah SAW di sana diwajibkan untuk sholat, dan hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan di sana bahwa sholat kita 5 kali sholat itu sama dengan 50 kali sholatnya umat Nabi Musa atau umat Bani Israel. Nah, yang menarik adalah lanjutan ayat ini. Man hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, maka dia dan tidak melakukannya, falam ya'malha, maka itu sudah dicatat dengan satu kebaikan. Kutibat lahu hasanatan. Fa in amilaha, kalau misalkan dilakukan kebaikan tersebut, maka dicatat dengan 10 kebaikan. Tetapi kebalikannya, waman hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, tapi belum melakukannya, maka tidak dicatat dengan keburukan. Fa in amilaha, tapi jika dilakukan dicatatnya hanya 1 keburukan saja. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, dalam hadis ini jika kita kaitkan dengan persiapan masuk ke dalam bulan Ramadan, artinya dengan mempersiapkan 2 bulan ini panjang, mempersiapkan agenda-agenda yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, entah itu agenda pribadi, agenda keluarga maupun agenda masyarakat, atau lingkungan, maka ini dicatat sebagai satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru persiapannya doang. Ini kita belum masuk ke dalam bulan Ramadan yang pahalanya dikalikan 10 kali lagi secara hitungan matematisnya. Nah, itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Nah, maka ahibati fillah azzani Allah wa iyyakum ala ta'atih, persiapan ini merupakan hal yang penting. Bukan hanya sebagai sarana
agar sukses di bulan Ramadan, tapi juga sebagai pahala yang dicatatkan, investasi pahala untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, tapi permasalahannya adalah untuk sukses di bulan Ramadan ini banyak sekali tantangannya. Kalau kita bisnis mau mengajukan proposal, berapa lama sih kita mengajukan proposalnya, Pak? Yang mau tender gitu bisnis, yang kerja misalkan, berapa lama sih? Tapi kita mau masuk ke dalam bulan Ramadan yang Rasul bergembira, bahkan katanya para sahabat, kalau seluruh bulan Ramadan kita semua bahagia kok. Tapi nggak pernah mempersiapkan proposal, ditulis tuh agenda kita apa, nggak pernah. Ada yang pernah menulis agenda untuk bulan Ramadan, berdoa kepada Allah dalam setiap malam, ya Allah bisakan saya untuk melakukan agenda ini di bulan Ramadan? Kiranya jarang melakukan hal seperti itu. Nah, maka di kesempatan ini ya, ada beberapa tantangan hari ini yang aktual yang akan menghambat kita dalam mencapai kesuksesan di bulan Ramadan. Tantangannya yang paling besar, entah itu untuk anak muda atau bahkan untuk orang tua sekalipun, yaitu tantangan namanya dunia digital, atau hari ini tantangan teknologi. Ini menjadi tantangan terbesar ya, umat manusia modern ya, untuk menggapai kesuksesan di bulan Ramadan. Tantangan ini sudah menjadi kebiasaan hidup kita yang nggak bisa dipisahkan. Ada di sini yang nggak bisa bawa handphone keluar rumah. Kayaknya sekarang kalau ketinggalan dompet sama ketinggalan handphone, lebih takut kita ketinggalan handphone ya. Soalnya kalau keluar bawa handphone tetap bisa bayar transaksi pakai digital. Dulu kalau ketinggalan dompet repot banget. Sekarang ketinggalan dompet biarin aja lah, ada HP ini bayar-bayar gampang. Ditilang ada kok fotonya, STNK sama KTP-nya ya, dikirim tinggal dikirim digital di telepon. Nah, bahkan kita lebih takut untuk ketinggalan perangkat HP kita, smartphone kita. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, tantangan digital ini ya, ini perlu dikurangi, bahkan jadi agenda, salah satu agenda besar umat muslim adalah mengurangi konsumsi dunia digital selama bulan Ramadan. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, inilah yang biasa disebut dengan detoksifikasi digital. Sekarang digital itu udah menjadi penyakit. Loh, kata siapa? Baru-baru ini di akhir tahun 2025 Desember ya, Oxford University itu mengeluarkan satu kata ya yang cukup viral dan menjadi kata terviral di dunia tahun 2024 ya, yaitu brain rot, kebusukan otak manusia menjadi busuk. Dan istilah ini sampai ke Indonesia ya, silahkan bisa dicari, semua negara akhirnya membuat artikel tentang brain rot di akhir tahun 2024. Termasuk pemerintahan Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menuliskan artikel ini dan bahkan dijadikan penelitian-penelitian di berbagai tempat tentang brain rot, kebusukan otak manusia menjadi busuk. Dan salah satu penyebab kebusukan otak adalah karena terlalu sering mengkonsumsi dunia digital dan juga kurangnya aktivitas fisik. Itu biasanya satu paket lah. Orang yang udah kecanduan digital biasanya mageran, itu udah pasti lah. Itu mageran itu biasanya ya. Paling gerak tuh kalau lapar atau kalau mau kebelet kamar mandi udah. Mumpung kalau ingat sholat mah. Ya mumpung kalau ingat sholat ya, semoga masih ingat sholat mah. Ahibati fillah rahimakumullah, apa itu brain rot? Ya, kita ambil pengertian yang dituliskan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, di mana brain rot adalah gejala kesulitan konsentrasi ya, dan memperhatikan hal detail.
mengalami kesulitan mengingat dan memahami informasi, sulit berpikir kritis dan mengambil keputusan, mengalami stres dan kecemasan, serta terlalu ketergantungan terhadap teknologi atau biasa disebut dengan kecanduan. Ini tidak ada bedanya dengan kecanduan ganja, drugs, tidak ada bedanya dengan kecanduan miras, kecanduan apapun yang bikin candu. Ini termasuk ke dalam penyakit candu. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka di dalam bulan Ramadan, mumpung momentumnya lagi pas, di mana setiap kita, umat muslim terutama, akan disibukkan dengan ibadah-ibadah. Maka dalam ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan, maka kita singkirkan dulu aspek-aspek digital. Lalu bagaimana solusi yang diberikan untuk mengatasi brain rot ini? Nah, dalam beberapa penelitian disebutkan ada satu solusi yang diberikan oleh para pakar Indonesia. Salah satunya adalah kembali kepada eksistensial manusia atau kecerdasan eksistensial manusia. Kalau dalam bahasa akidah itu namanya kembali kepada ma'rifatun nafs, kembali kepada mengenal siapa jati diri manusia sesungguhnya. Ahibati fillah rahimakumullah, itu klaim dari mana? Klaim dari Allah saat pertama kali menurunkan wahyu. Apa wahyunya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Suruh untuk apa? Untuk baca. Kembali kepada kecerdasan eksistensial manusia. Kembali membaca kehidupan manusia. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan tafakkur. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, awalam yanzuru ilas samai, awalam yatadabbaru, kata Allah. Dengan tafakkur, dengan bertadabbur, dengan melihat tangzurun fenomena-fenomena kejadian sosial. Nah, hibati fillah rahimakumullah, secara sederhananya kecerdasan eksistensial ini dibalut dengan dua aspek yang mungkin lebih mudah bisa kita fahami, yaitu memperbanyak literasi, bukan memperbanyak baca status, apalagi share WhatsApp, bukan, apalagi baca berita-berita yang gak jelas. Kalau anak zaman sekarang mah TikTok berita, pokoknya kalau dapat berita terupdate udah paling hebat lah di orang Indonesia sekarang. Padahal orang yang dapat berita terupdate berarti dia paling tidak punya kesibukan dalam kehidupan sehari-harinya. Ngapain dapetin berita terupdate? Nggak ada gunanya untuk kehidupan mereka padahal. Kecuali emang itu pekerjaannya ya, jurnalis misalkan, atau saham dan lain sebagainya yang butuhkan berita-berita dunia. Kalau kita ngapain? Nggak butuh. Nah, ahibati fillah rahimakumullah. Pertama, perbanyak literasi. Membaca artikel, kembali membaca buku. Di dalam bulan Ramadan kita disunahkan, sangat-sangat disunahkan untuk membaca Al-Quran. Maka pas momentumnya nih, ketemu kembali kepada eksistensial manusia, kembali membaca Al-Quran. Tapi hanya sekedar membaca saja tidak cukup. Ada solusi yang kedua, yaitu dengan memperbanyak berdiskusi. Bukan diskusi di media sosial. Kalau diskusi di media sosial itu bukan diskusi namanya, sedang membodohi diri sendiri. Ngapain diskusi di media sosial? Itu sedang memperbodoh diri sendiri itu. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, berdiskusi, membaca, berliterasi dan berdiskusi. Tidak cukup hanya sekadar membaca Al-Quran, tetapi mengkaji isi dari Al-Qurannya. Maka kiranya ada dua program yang mungkin bisa kita jalankan selama bulan Ramadan. Memperbanyak baca ayat Al-Quran, memperbanyak baca buku-buku yang terkait dengan literasi Al-Quran, serta berdiskusi. Apalagi kan di sini luar biasa aktifnya. Di malam-malam 10 terakhir, tambahkan bukan hanya sekedar baca Al-Quran, tapi berdiskusi tentang isi
Al-Qur'annya. Cukup satu ayat saja. Nggak perlu banyak-banyak, satu ayat, baca tafsirnya. Buka tafsir Jalalainnya, tafsir Ibnu Katsirnya, ya, tafsir fi Dhilalil Qur'annya, buka tafsirnya. Buka asbabun nuzulnya, buka asbabul urutnya. Mana hadis yang terkaitnya? Lihat aspek gramatikal bahasanya, kaji semuanya. Coba konteksnya di mana ayat ini? Dikaji. Berdiskusi. Disitulah akan timbul ya, kecerdasan manusia yang sesungguhnya. Maka hibati fillah rahimakumullah, dalam Islam itu hidup tidak boleh taklid. Menjalankan agama itu tidak boleh kata orang cenah cek si ieu mah, cek Pak Ustaz, cek Pak Haji mah ya. Enggak bisa. Karena wahyu yang turun pertama aja sudah Iqra, suruh baca, belajar. Bukan hanya sekedar mendengarkan. Nah, hibati fillah rahimakumullah, kiranya dua agenda yang bisa kita laksanakan: mengkaji Al-Qur'an dan berliterasi terhadap ayat-ayat Allah yang jarang kita lakukan semasa Ramadan sebelumnya. Aibadi fillah rahimakumullah, sekiranya ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan, itu murni datang dari Al-Faqir karena kekurangan pribadi, dan jika ada kebenarannya maka itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iktafaitu kalami huna, al-akhtau kulluhu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.